Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama Miss Rosa di kelas matematika SMP kelas 9 pada pertemuan kedua 30 Juli 2020. Kita masih akan membahas bab pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar dengan KD 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar. Silakan kalian siapkan buku catatan matematikanya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama perkalian pada bilangan pangkat. Yang A mengalihkan pangkat dengan basis yang sama. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 itu sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian yang B memangkatkan suatu bilangan pangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M dikali N. Contohnya 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, maka pangkatnya menjadi perkalian, yaitu 3 pangkat 8. Yang ketiga, memangkatkan perkalian bilangan. A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian yang kedua, pembagian pada bilangan pangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat M dibagi B pangkat M itu sama dengan A dibagi B pangkat M. Contohnya yang bentuk pertama di nomor 2, 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian contohnya pada bentuk yang kedua, 8 pangkat 4 per 4 pangkat 4 itu sama dengan 8 per 4 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu hasilnya 16. Contoh yang lain dapat kalian lihat. Kemudian pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Jadi, berapapun nilai A, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Kemudian yang B, pangkat bulat negatif. 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya di sini 10 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 4. Jadi kalau pangkatnya negatif, supaya pangkatnya positif, maka dia berubah bentuk menjadi 1 per. Lalu, pecahan pangkat negatif. Jika A per B pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat negatif N per B pangkat negatif N, maka dibalik yang pembilang dan penyebut, maka didapat hasil akhir yaitu B per A pangkat N. Jadi kalau pecahan pangkat negatif, maka pecahannya dibalik lalu pangkatnya menjadi positif. Contohnya, dapat kalian lihat. Kemudian, jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil maksud Miss, maka hasilnya negatif. Lalu jika bilangan negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya positif. Contohnya min 1 per 5 pangkat negatif 3, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh soal tentang bilangan pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif, serta bilangan pecahan berpangkat negatif. Yang A, karena dia penjumlahan, kalian selesaikan satu per satu. 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 0, 1. Lalu yang B, karena pangkatnya negatif, jadi supaya dia positif, menjadi bentuk 1 per 3 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Lalu samakan penyebutnya. Kemudian yang C, karena salah satunya pangkatnya negatif, maka pecahan tersebut dibalik, lalu pangkatnya menjadi positif. Lalu yang D, kalian selesaikan 1 per 1. Notasi ilmiah, yaitu bentuk baku bilangannya A kali 10 pangkat N, dengan A itu di antara 1 dan 10.
Jadi, kalau kita ingin menyingkat penulisan yang besar, contohnya 1.200.000, kita singkat menjadi 1,2 kali 10 pangkat 6. Lalu, jika kita mempunyai bilangan desimal, dapat kita persingkat menjadi notasi ilmiah 6,4 kali 10 pangkat 7. Lalu di sini juga ada contoh penjumlahan dari bilangan dengan notasi ilmiah. Di sini disamakan dulu pangkatnya 10 pangkat 6, 54 disamakan menjadi 10 pangkat 6. Lalu desimalnya kita keluarkan 5,6 dikurang 0,5 tambah 0,2, lalu yang dalam kurung diselesaikan, baru dikali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 5,3 kali 10 pangkat 6. Lalu persamaan pangkat sederhana. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Contohnya, jika 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3, maka dapat kita tulis x sama dengan 3. Yang kedua, kita buat supaya di sebelah kanan juga, di ruas kanan juga 3, menjadi 3 pangkat 3. Kemudian bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini akar A pangkat N dari N dapat dituliskan A pangkat N per N. Itu sama dengan A, dengan catatan N merupakan bilangan yang sama. Contohnya dapat kalian lihat, kalau dia akar pangkat 2, dapat tidak dituliskan angka 2-nya di depan akar. Kemudian yang B, jika A-nya negatif, maka min A pangkat N per N. Itu sama dengan negatif A. Dengan catatan juga N-nya bilangan yang sama. Yang C, kita dapat menuliskan bilangan pangkat pecahan ke dalam bentuk akar. 2 pangkat 1 per 3 itu sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 2. Kemudian, terdapat sifat-sifat operasi bilangan bentuk pangkat. A, B bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan N, dan M dan N bilangan rasional, berlaku sifat-sifat. Nah, ini merupakan rangkuman dari sifat yang telah Miss jelaskan di depan tadi. Dapat kalian catat bentuk perkalian dan pembagian serta bentuk perpangkatan. Selanjutnya, sifat-sifat dari bentuk akar. Yang pertama, sifat perkalian bentuk akar. Jika A lebih dari sama dengan 0 atau A bilangan positif dan B juga lebih dari sama dengan 0, B juga bilangan positif, maka akar A kali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Contohnya, akar 4 kali akar 25 itu sama dengan akar 4 kali 25. Kemudian yang kedua, sifat pembagian dari bentuk akar. A positif dan B juga positif, berlaku sifat pembagian akar A per akar B sama dengan akar A per B. Selanjutnya, sifat penjumlahan bentuk akar. Jadi, bentuk akar yang sejenis dapat kita jumlahkan. Misalkan di sini A akar C ditambah B akar C. Nah, A plus B-nya kita keluarkan dikali akar C. Jadi kita jumlahkan yang dalam kurung A plus B. Contohnya dapat kalian lihat dalam bentuk bilangan. Kemudian yang keempat, sifat pengurangan bentuk akar. Juga sama, dapat dikurangkan jika sejenis. Di sini A dikurang B, kita kurangkan terlebih dahulu. Contohnya dalam bentuk bilangan. Lalu, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi, jika pecahan dia memiliki penyebut bentuk akar, maka dapat diubah menjadi bilangan rasional atau akarnya menjadi bilangan yang bulat atau tidak dalam bentuk akar. Jadi, misalkan A per akar B dirasionalkan akar B per
akar B dikalikan A kali akar B, lalu akar B dikali akar B, kita tahu B. Lalu yang bentuk kedua ada A per B tambah akar C. Bentuk rasionalnya B dikurang akar C per B dikurang akar C. Lalu bentuk yang ketiga, A per B dikurang C, maka bentuk rasionalnya tandanya menjadi positif dengan B dan akar C sama. Berikut hasilnya. Lalu bentuk yang keempat, akar B tambah akar C, maka dikalikan dengan bentuk rasionalnya, tanda positif menjadi negatif. Lalu bentuk yang kelima, dia penyebutnya negatif, berarti dikalikan dengan rasional positif, akar B plus akar C. Baik, di sini terdapat contoh. Berikut beberapa contoh dari perkalian, pangkat, dan pembagian dari bentuk akar. Nah, berikut merupakan latihan soal yang harus kalian kerjakan secara individu pada pertemuan kedua ini. Silakan kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan personal kepada Miss. Baik, kurang dan lebihnya, Miss mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Miss sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya kelas daring matematika.